Kesepakatan kelas yang apa yang ingin kamu tulis. Setelah itu nanti kita buka nanti kesepakatan kelas yang sudah kamu buat ditempel di depan. Silakan masing-masing siswa membuat satu kesepakatan saja. Kalau sudah, boleh dikumpulkan di depan, ditempel di papan tulis. Dari sekian kesepakatan yang sudah kalian buat, ini langsung saya buat pendampingan kelas. Dari kesepakatan kelas ini kan kalimatnya kalimat negatif, ada yang dilarang, ada yang tidak boleh, dan lain sebagainya. Nanti akan saya buat kalimat positif, yang mana kalimat itu akan berbunyi ya, senang. Yang pertama, wajib mengembalikan barang yang dipinjam. Berarti menghormati hak milik orang lain. Dan yang satunya, dilarang coret-coret bangku masuk dari jaga kebersihan. Baiklah, untuk pertemuan pada siang hari ini saya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf itu SMP Negeri 1 Lintes. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, sehat, dan sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 1 Lintes dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah oleh Pak Sejarama UP Angkatan 8 Kabupaten Probolinggo. Selamat dan salam kemuliaan kita di Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini acaranya bersama. Jadi saya hanya membuka saja, nanti selanjutnya saya serahkan ke Pak Rahman. Jadi nanti apa saja budaya positif yang ada di sekolah itu akan kita bahas dengan Bapak Rahman. Mudah-mudahan pertemuan hari ini, siang hari ini bermanfaat bagi Rahman, bagi kita semua, juga bagi sekolah kita. Itu ya Pak. Saya kira itu saja. Selanjutnya saya serahkan semua kepada Bapak Sejarah. Ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya akan mendiseminasikan materi modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Nah, di sini budaya positif adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Dalam menciptakan budaya positif, kita perlu memperhatikan lebih dalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermanfaat. Harapannya ke depan menjadikan budaya lingkungan sekolah lebih humanis, bermartabat, dan akhirnya menjadi keyakinan kelas. Adanya salah satu langkah budaya positif akan sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Jadi tujuan diadakannya budaya positif di sekolah ini adalah untuk menciptakan merdeka belajar dan juga profil belajar Pancasila. Selanjutnya, budaya positif meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma stimulus respons, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin ini istilahnya baru semua bagi Bapak Ibu, bagi saya pun juga. Tapi saya sudah mempelajari ini kurang lebih 2-3 minggu. Jadi insya Allah akan paham sedikit demi sedikit. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respons. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah untuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Ilusi kita selama ini adalah ilusi guru mengontrol murid
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian poin yang kedua, disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kebanyakan orang berpendapat bahwa kalau saja anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling matang dari pekerjaan mereka. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia sebagai bentuk disiplin positif, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikutnya mengenai keyakinan kelas. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini semacam peraturan atau kesepakatan dalam kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam positif. Jadi kalimatnya menggunakan kalimat positif, tidak berupa kalimat negatif seperti dilarang atau tidak boleh atau yang lain sebagainya. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan reflektif, yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini merupakan contoh dari keyakinan kelas. Contoh dari keyakinan kelas adalah hadir ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, memperhatikan pada saat guru menjelaskan, menjaga kebersihan kelas, menghargai pendapat teman, dan saling tolong-menolong. Ini semua merupakan contoh dari keyakinan kelas yang berupa kalimat positif. Kemudian pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk kita dapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian yang kedua, kebebasan, freedom. Ketiga, penguasaan, power. Keempat, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Dan yang terakhir, kesenangan, fun. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, 5 posisi kontrol seorang guru. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol William Joseph berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut antara lain, yang pertama, penghukum, bisa berupa hukuman fisik atau verbal. Contoh
katanya adalah patuhi tata tertib. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tua tahu? Kemudian yang ketiga sebagai teman, kontrol sebagai teman, yaitu guru memposisikan sebagai teman. Ingat tidak bantuan yang Bapak selama ini berikan, contohnya. Kemudian yang keempat sebagai monitor atau pemantau yang mengawasi. Contoh pertanyaannya adalah apa yang telah kamu lakukan? Dan yang kelima atau yang terakhir adalah manajer, yaitu dengan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Kemudian muncul pertanyaan, posisi orang mana yang terbaik? Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Artinya, arti dari manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, selain itu, posisi manajer juga mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Caranya, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Adapun tujuan dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam menyikapi masalah yang dihadapi siswa, misalnya siswa itu sering datang terlambat atau siswa itu sering keluar masuk kelas tanpa izin, itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Jadi contohnya kita menstabilkan identitas, yaitu semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, apakah benar tindakanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kita semua sudah tahu bahwa keyakinan kelas yang dibuat adalah ini. Kemudian apakah anak itu yakin tidak melanggar dari keyakinan kelas yang sudah dibuatnya? Jadi begitu. Demikian apa yang saya sampaikan pada diseminasi modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ini selanjutnya saya kembalikan ke Mas terkait dengan materi yang sudah saya katakan tadi. Kalau benar bisa dihadiri. Budaya positif yang akan ditampilkan di sekolah ini sebenarnya apa Kak? Terima kasih. Budaya positif di
sekolah yang insya Allah akan saya tanamkan sesuai dengan pendampingan individu yang kemarin minggu yang lalu, yaitu membudayakan 3S atau 5S ya? 5S ya? Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jadi itu yang mungkin akan dibudayakan di sekolah kita. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain. Budaya positif. Intinya begini, berarti ada budaya yang negatif Pak. Saya konsep dasar budaya diri saya ini bisa apa nanti tanya kau iya apa iya lanjut yang biasa kan ada budaya positif, ada budaya negatif. Namanya budaya itu konsep dasarnya apa? Itu budayanya misalkan saja kalau di Madura itu dulu ini budaya makan karena kemudian pada tahun 8 kurang lebih tahun 78 ya. Waktu itu saya hiking dan menggantung-gantung dan itu ada budaya makan tidak pakai etong saya diajak oleh Pak Camat Mandirinya budaya masyarakat pada dasarnya budaya itu apa gitu Mungkin ada jawaban dari ibu yang lain. Bagus. Posisi untuk menerapkan pikiran budaya itu sebenarnya adalah hasil dari cipta kreasi dari sebuah masyarakat yang terbentuk karena kebutuhan. Seperti kalau di budaya positif di sekolah ini berarti kita rasa dan rasanya kita sebagai warga sekolah menciptakan kebiasaan positif karena merupakan kebutuhan dari kita untuk terus berperilaku positif sebagai elemen dari dunia pendidikan. betul, kita akan sampai oleh budaya positif. Nah, pertanyaan saya berarti ada budaya yang negatif. Namanya budaya itu kan kreasi itu yang kreasi yang menarik dan memberikan gitu. Nah, kan tentu yang negatif. Kalau itu negatif, bukan dimakan, itu yang kebiasaan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau budaya itu budaya positif bisa dimasukkan, tapi kalau budaya yang bersifat negatif tidak bisa dimasukkan ke dalam budaya. Jadi ini menunjukkan ke kebiasaan negatif. Terima kasih Pak Ari atas tanggapannya. Mungkin ada tanggapan dari guru lain atau pertanyaan. Kalau tradisi mungkin lebih netral, jadi tidak hanya positif saja, tapi juga bisa negatif. Jadi teman-teman, kalau Bapak Ibu yang lain mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lagi. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh mau bertanya? Kalau ada positif, bahasa negatif.
Ya, ya. Tapi nanti kan khusus untuk hal-hal yang negatif tidak bisa dibudayakan. Tapi dimasukkan ke kebiasaan juga. Tidak masuk ke tanah budaya. Ya. Untuk membudayakan hal-hal yang positif. Jadi yang para sepertinya ini hanya mengacu pada kebiasaan pemilihan kata. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu yang positif itu kita pakainya kata budaya. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif yang diulangi berarti kita hanya pakainya kata itu kebiasaan. Itu ada saja pemilihan di sebelah sana. Ya, Kalau baik. bisa kalau di dalam ruang misalnya bapak ibu yang di ruang guru karena kita di sekolah kita sesama teman biasanya bilang jangan bilang itu karena di lingkungan kita ada siswa. Ya. Jadi dua. Baiklah, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, maka sesi tanya jawab dan tanggapan saya tutup. Saya akhiri diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.